Selamat pagi, Gateway. Bersuka cita bisa berkumpul lagi hari ini secara online. Sungguh bersuka cita bisa bertemu saudara semua. Hari ini adalah Minggu Palem, jadi kita akan melihat seri baru di khotbah kita. Kita akan bicara dari kitab Matius 14, bicara mengenai di mana Yesus berjalan di atas air. Dan judul kita pagi ini adalah iman yang tenggelam. Iman yang tenggelam. Jadi dalam kisah ini, sebelum kisah ini terjadi, Yesus baru menerima kabar bahwa sepupunya dia, Yohanes Pembaptis, baru saja dihukum mati. Dari situ, Yesus memutuskan untuk mengasingkan diri. Tapi setelah itu dia juga menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang, dan dia mulai mengasihi banyak orang. Dia menyembuhkan orang, melayani orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin. Dan malam pun mulai tiba, orang mulai lapar, dan murid mengatakan pada dia, "Hei, Yesus suruh mereka pulang, cari makanan. Kita nggak punya makanan untuk mereka." Lalu Yesus menghentikan mereka, dan Yesus memberikan mereka makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia memberikan makan 5.000 orang. Dengan makanan sedikit ini, dia sudah memberikan makan banyak orang, dan mereka para murid mungkin terbelalak, kaget. Mereka takjub mungkin melihat bagaimana Yesus bisa memberi makan banyak orang. Setelah itu, Yesus mengirim para muridnya untuk mendahului dia bertolak ke laut. Sementara dia pergi naik ke bukit untuk berdoa. Itu ide yang bagus ya. Kita usir orang, untuk suruh pergi orang-orang, supaya kita punya waktu untuk berdoa dengan Tuhan. Untuk bisa berdoa dengan Tuhan. Dan itu yang sedang Yesus lakukan saat ini. Dalam ayat 14, pasal 14 ayat 23, dan setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa, seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ombingkan gelombang karena angin sakal. Dan kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Itu mungkin merupakan satu gambaran yang luar biasa. Nah, tapi kitab Markus, dalam kitab Markus 6 ayat 48, kita tahu bahwa Markus menulis bukunya, tapi semua informasi didapatkan dari Petrus. Petrus melalui khotbah Petrus, melalui cerita Petrus tentang Yesus. Dan apa yang ditulis Markus dalam pasal 6 itu, ia menulisnya seperti ini. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Saudara bisa bayangkan ada perahu yang sedang melawan ombak, melawan angin, dan para murid itu sedang mendayung dengan susah payah melawan angin. Ada kekacauan, tidak bisa bergerak, tidak bisa maju. Saya pernah ingat waktu saya umur 11-12 tahun, saya sama teman saya, kami bawa perahu kami ke sungai dekat rumah untuk mancing. Kami taruh perahu itu, kami mau mancing, kami naik ke perahu, dan kami mulai mendayung. Tapi kapal kami nggak maju-maju. Karena apa? Karena anginnya terlalu keras dan mendorong kapal kami. Kami ingin maju ke tempat di mana bisa mancing, tetapi kapalnya nggak maju-maju. Akhirnya kami ketawa, kecapean. Ya udah, kita menyerah aja dan kita kembali ke daratan. Saya nggak tahu apa saudara pernah mengalami itu, atau saudara pernah mengalami namanya arus gelombang, atau arus air, arus gelombang laut. Saya di Puerto Rico bersama teman saya, kami sedang berenang, dan kami tidak bisa maju. Karena apa? Karena waktu saya sedang mendayung dengan tangan saya berenang, tidak maju-maju. Karena apa? Karena kami berenang melawan arus air, dan kami ketawa. Jadi hal-hal ini kita lakukan di mana kita memberikan banyak tenaga, tetapi kita tidak mencapai apa yang kita inginkan. Dikatakan di ayat yang ke-26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka di ayat yang ke-48, ya, Markus itu, dia berjalan di atas air dan dia hendak melewati mereka. Jadi di ayat yang ke-26, kembali ke Matius 14:26, ketika muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru. Itu tahu, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Sangat menarik sekali bagaimana sebuah iman, mereka memiliki iman kepada Yesus berubah menjadi ketakutan.
Tapi ayat 27 kita baca dulu ayat 27. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, ada 3 kalimat di situ, ya. Dan 3 kalimat ini bisa merubah cara kita menghadapi masalah atau tantangan hidup. Dia katakan seperti ini. Tenanglah, tenanglah, aku ini. Jangan takut. Pikirkan bagian pertama dan kedua. Tenanglah dan jangan takut. Tenanglah dan jangan takut. Tenanglah. Dalam terjemahan tenanglah, dalam terjemahan lain adalah bersukacitalah. Bersukacitalah, ini aku. Jangan takut. Itu mungkin satu hal yang baru yang para murid dengar. Dan saya senang ini karena apa? Karena inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan kita kedamaian, ketenangan, mengajak kita untuk bersukacita, untuk bersenang, untuk senang. Jadi apa yang lompat dari ayat ini waktu saya membaca ayat ini, ya, kita kan selalu sering memperhatikan yang pertama dan akhir aja, tenanglah dan jangan takut. Itu yang sering kita perhatikan. Kita sering berfokus pada 2 hal ini, tenanglah dan jangan takut. Tetapi di tengah-tengah 2 kalimat ini ada 2 kata. Aku ini. Aku ini. Saya bisa membayangkan Yesus mengatakan dengan senyum kepada para muridnya, "Hei, aku ini." Dan betapa menenangkan hati kita ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, ketika dia mengatakan bahwa ini aku ini. Bagaimana kita bisa bagaimana kita tidak perlu takut karena aku ini, karena dia ada bersama dengan kita. Dan ketika kita ingat ini dan percaya ini, sesungguhnya itu akan mengusir segala ketakutan kita. Karena inilah aku. Karena Yesus tidak dengan gampang mengatakan, "Hei, ini aku ya, ini aku loh." Ya, tidak. Dan para murid tidak bereaksi, "Siapa kamu? Siapa itu yang bicara? Saya nggak dengar kamu karena angin." Tidak. Tentu mereka tahu siapa yang bicara karena mereka mendengar suaranya. Karena murid-murid mengenal suara gembalanya. Siapa lagi di luar sana yang mengatakan tenanglah di tengah-tengah kekacauan kalau bukan Yesus? Jadi dalam bahasa Yunani terjemahannya adalah aku ini. Aku ini yang mengatasi ombak ini. Aku ini yang mengatasi masalah hidup kamu. Aku ini yang mengatasi kondisi hidup kamu yang susah. Aku ini yang mengatasi badai hidup kamu. Merupakan satu kalimat yang menguatkan bahwa aku ini adalah aku ini. Aku ini ada di atas masalah dan kebingungan yang kamu hadapi di dunia kamu, di kehidupan kamu. Di ayat yang ke-28, Petrus berkata, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." 29, kata Yesus, "Datanglah, ayo masuk, datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Itu mungkin pemandangan luar biasa ya. Para murid lainnya mungkin lihat ini, wah gila, Petrus nyebrang, jalan di atas air. Tidak ada orang pernah bisa melihat orang pernah jalan di atas air. Tapi di sini kita melihat Petrus berjalan di atas air. Saudara mungkin pernah punya yang namanya iman instan ya. Waktu kita lihat sesuatu tantangan, kita bilang, "Oke, aku bisa menangani itu. Aku bisa coba itu kok." Contohnya saudara bilang, "Hei, ayo kita lompat jurang yuk." "Oh, aku berani lompat situ kok." Tapi waktu saudara sampai di pinggir jurang, saudara mulai berpikir 2 kali ya. Mungkin mungkin kamu duluan aja deh, ya kan? Atau ada yang ngajak, "Ayo kita berenang dengan ikan hiu." Saudara semangat, "Ayo, yuk, dengan iman, ayo kita pergi yuk." Tapi sampai saudara mulai masuk ke dalam air, saudara berpikir, "Aduh, kayaknya ini bukan keputusan yang tepat." Sama seperti Petrus saat ini, karena Yesus mengajak dia bilang, "Oke, saya akan naik, saya akan jalan ke situ." Tapi waktu dia mulai berjalan di air, dia mulai berpikir, "Loh, apa yang saya lakukan?" Loh. Dan di situ dikatakan bahwa Petrus mulai memandang sekelilingnya dan dia mulai tenggelam. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam.
lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolong aku. Saya tidak tahu berapa kali dalam hidup kita, iman kita sering seperti ini ya. Sedang tenggelam dan kita berteriak, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Tuhan, ini di luar kendaliku, ini di luar kemampuanku, Tuhan tolonglah aku. Apakah saudara pernah berseru seperti itu kepada Tuhan, tolonglah aku? Apa saudara pernah merasakan iman saudara seperti yang tenggelam? Saudara tenggelam dalam emosi saudara, saudara tenggelam dalam kondisi hidup, suasana hidup saudara. Ingat, aku ini kata Tuhan. Aku ini. Saya pernah mengalami itu di mana saya sedang down, iman saya sedang tenggelam. Dan biasanya saya memikirkan kehidupan saya ketika sedang menyetir, dan saya sedang menyetir di jalan besar. Sambil menyetir saya berdoa, saya berkata, Tuhan, teman-teman saya melawan saya, kehidupan seperti menentang saya tidak dikatakan tidak punya harga, banyak orang mengatakan tidak mengasihi saya, dan saya bertanya, apa saya layak Tuhan, apa Engkau mengasihi saya Tuhan, apa Engkau menerima saya Tuhan. Sampai tangan saya memegang setir itu, saya bertanya, saya memandang ke atas melalui jendela kaca saya, dan saya bertanya, Tuhan, apa Engkau mengasihiku? Tuhan, apakah Engkau masih menerima aku apa adanya? Dan di balik awan yang gelap, tiba-tiba saya melihat ada cahaya terang dari matahari itu menerobos awan itu, dan cahaya itu membentuk wajah yang tersenyum, gambaran wajah yang tersenyum. Dan saya merasakan, tenanglah aku ini, bersukacitalah aku ini. Wah, betapa hati saya merasakan kedamaian. Ya. Betapa itu melegakan buat saya ketika emosi saya mulai tenggelam. Atau ada waktu di mana kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya percaya kepadamu, tetapi Engkau gagal. Lihat dong situasi hidup saya, semuanya berantakan sekarang. Dan saya datang ke gereja tiap Natal dan sama Paskah, tapi lihat apa yang Kau berikan kepada saya. Lihat, ini masalah yang saya hadapi. Ini makanya saya nggak mau ke gereja lagi. Dan kita sering mengatakan seperti kita menyalahkan Tuhan dengan cara seperti ini. Kita menyalahkan Tuhan, kita menghadapi krisis iman. Atau mungkin yang paling dramatis, mungkin ada orang yang kehilangan anaknya meninggal. Saudara mungkin sedang bergumul dengan situasi finansial saudara karena pekerjaan, atau masa depan yang tidak pasti, atau masa depan yang tidak jelas, atau hubungan yang tidak jelas, atau hubungan yang tidak pasti, atau hubungan yang menyakitkan. Aku ini kata Tuhan. Di ayat 31 dikatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia, menyelamatkan dia. Dan dia mengatakan ini. Saya bisa bayangkan dengan sedikit senyum di wajah ya, dengan sedikit senyum ya. Di wajahnya mungkin mengatakan seperti kepada para muridnya, "Hei, orang-orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau bimbang? Hei Petrus, kenapa kamu bimbang? Kenapa? Hei Petrus, kenapa ketakutan menggantikan dengan cepat imanmu? Kenapa ketakutan itu dengan cepat sekali masuk dalam diri kamu dan menguasai iman kamu? Apa yang terjadi, Petrus?" Saudara, iman kita sering langsung menurun ketika krisis hidup kita mulai meningkat. Seharusnya sebaliknya, ketika kita makin tertekan, makin ada masalah, harusnya iman kita semakin bertumbuh di tengah-tengah tekanan tersebut. Dikatakan oleh Charles Stanley, ketakutan itu, iman itu berubah menjadi ketakutan. Ketakutan itu berubah kita menjadi seorang peramal. Kenapa? Karena kita mulai meramal. Kita mulai meramal bahwa hal-hal buruk akan terjadi. Kita mulai meramal bahwa besok pasti akan terjadi seperti ini. Kita mulai meramal dunia akan hancur. Karena apa? Karena ketakutan yang kita miliki. Dan ketika kita melakukan itu, kita sesungguhnya makin memperbesar masalah yang kita sedang hadapi. Dan itu merusak diri kita. Tapi saya suka ayat yang ke-32. Waktu mereka naik ke perahu, Yesus dan Petrus naik ke perahu, angin pun redalah. Begitu Yesus naik ke atas perahu, angin itu mereda. Pikirkan ini baik-baik.
Ketika engkau membawa Kristus masuk ke dalam krisismu, kekacauan itu menjadi tenang. Ketika engkau membawa Kristus ke dalam krisismu, kekacauan itu akan menjadi tenang, akan reda. Saya suka dalam kisah Elia. Dia waktu itu lagi dalam masa pelarian dari Ratu Isabel. Dikatakan di Raja-Raja 19 ayat 11 dikatakan di situ bahwa tapi tidak ada Tuhan dalam angin itu, dan sudah angin itu datanglah gempa. Tapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sudah gempa itu datanglah api. Tapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Jadi Yesus tidak ada. Yesus tidak ada dalam kekacauan. Yesus tidak ada di dalam angin, tidak ada di dalam badai. Tetapi dia di atas badai itu. Dia mengontrol, menguasai badai itu. Dia menguasai kekacauan hidup kita. Dia tidak terpengaruh dengan kekacauan hidup yang kita alami. Saudara ingat, murid-murid itu lagi dengan susah payah mendayung. Yesus tinggal dengan tenangnya sedang berjalan di samping mereka. Ya kan? Saudara bisa bayangkan itu, murid sedang bergumul, mendayung, Yesus mendayung sambil santai jalan di sebelah mereka. Yesus tidak terpengaruh dengan keadaan itu. Karena apa? Karena aku ini. Dalam penutupnya hari ini, pikirkanlah ini. Yesus berjalan dengan Anda di tengah-tengah badai. Yesus berjalan dengan Anda di tengah badai. Berpeganglah kepada Dia. Dia berjalan dengan saudara. Yesus memperhatikan hidup saudara di tengah badai. Dia berjalan dengan saudara, dia memperhatikan hidup saudara. Dia memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara. Dan dia mengatakan kepada saudara, tenanglah, bersukacitalah karena aku ini. Dia berjalan dengan Anda, dia memperhatikan Anda. Ketiga, dia membisikkan kedamaian dalam diri Anda di tengah badai. Ini aku ini. Aku ini. Sukacita mengetahui bahwa aku ini yang penuh kuasa itu sedang menyertai kita. Dia menyertai kita dan dia menguasai situasi yang kita hadapi saat ini. Dia berjalan dengan saudara. Dia menjaga saudara. Dia melindungi saudara. Yang keempat, dan dia menang atas badai saudara. Seperti kata Donald Trump, kita menang. Kita menang. Benci apa enggak, suka apa enggak, suka enggak suka, kita menang. Yesus sudah menang atas badai saudara. Saudara tidak akan dibuang, saudara tidak akan dihancurkan. Karena apa? Karena Yesus sudah menang atas badai hidup saudara. Jangan takut. Jangan takut. Tenanglah, jangan takut. Timotius 2 Timotius 2 ayat 13. Ketika kita menghadapi di mana iman kita mulai merosot, iman kita mulai tenggelam, makin turun dalam tantangan hidup kita, atau dalam tiap-tiap hari Tuhan seperti tidak menjawab doa-doa kita, atau sakit yang kita alami tidak berkurang, dan seperti pencobaan terus-terusan bertubi-tubi menyerang hidup kita. Dia mengatakan seperti ini. Di ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Walaupun iman kita lemah, dia tetap setia pada kita. Walaupun iman kita sudah luluh lantak, dia tetap setia pada kita. Amin. Aku ini. Pegang dua kata ini. Yesus katakan, aku ini. Ini akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Amin.